Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Kahfi yang sudah disampaikan sampai dengan ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lahum bihi min ilm, tidak ada bagi mereka wahai Rasulullah, bihi dengannya, dengan perkataan yang mereka katakan itu, min ilmin dari sesuatu ilmu. Tidak ada ilmu bagi mereka. Mereka tidak punya ilmu sedikit pun tentang ucapan mereka bahwa Allah mempunyai anak. Wala, dan tidak juga li abaihim, bagi nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka yang zaman dulu-dulu juga tidak ngerti, tidak punya ilmu, ya, yang mengatakan dan mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa Tuhan punya anak. Enggak ada ilmunya itu. Bahkan kata Allah, kaburat, besarlah, ya, kalimatan, ucapan kalimat mereka, kalimat yang takhruju keluar min afwahihim, sungguh besar akibat dari kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka karena mengatakan Tuhan punya anak. Iyaquluna, tidaklah mereka berkata begitu itu, illa kecuali kadziban, itu hanyalah kebohongan, kedustaan. Pernyataan, perkataan manusia yang mengatakan Tuhan punya anak, kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 5, itu hanyalah kebohongan. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kemarin sudah diterangkan dari surat Maryam itu betapa dahsyatnya sebetulnya ucapan mereka. Tapi karena Allah menahan, ya, siksaannya kepada manusia ini, dia tidak timpakan sekarang, tapi diundur sampai di hari akhirat nanti setelah semua manusia diadili, ya, diadili oleh Allah, lalu akan tampaklah kebenaran yang sebenar-benarnya. Ini ayat yang kelima. Nah saudara, sebelum kita menginjak ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ini yang merupakan ayat yang dahsyat juga, ini dua ayat ini, baiklah saya sampaikan terlebih dahulu karena ini penting untuk diketahui apa yang perlu disampaikan tentang ini. Surat Al-Kahfi ini mulai dari ayat 1 sampai beberapa ayat di belakangnya itu ada sebab turunnya, ada asbabun nuzulnya. Ada sebab turunnya ayat-ayat itu sebagaimana diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, baik dalam kitab tafsir Al-Baghawi maupun kitab tafsir Al-Qurtubi maupun kitab tafsir Ibnu Katsir, diterangkan di sana sebagai berikut, ya. Waqad, dan sungguh, kata Imam Ibnu Katsir dalam tulisan kitab tafsirnya, dan sungguh zakara Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Ishaq, salah seorang ulama ahli tarikh, ahli sejarah dan juga ahli hadis. Muhammad bin Ishaq telah menyebutkan sababa nuzuli hadhihi suratil karimah, sebab nuzul, sebab turunnya hadhihi suratil karimah, surat yang mulia ini. Jadi surat Al-Kahfi ini dulu turunnya itu gara-gara kejadian sebagai berikut, kata riwayat yang bersumber dari Muhammad bin Ishaq. Ini Muhammad bin Ishaq ini atau Ibnu Ishaq ini terkenal sebagai penulis kitab tarikh Islam juga, kemudian tentang sirah an-nabawiyah, as-siratu an-nabawiyah, sirah an-nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi itu
salah satu penulisnya yang terkemuka dan dia menulis panjang lebar melebihi dari tulisannya Abdurrahman bin Al-Mubarakfuri yang terkenal itu, yang juara 1 penulisan sejarah Nabi yang sudah pernah dibacakan di sini oleh Pak Amir ya. Itu ringkasan saja itu. Lengkapnya ada di dalam sejarah Siratun Nabi atau Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq ini. Ya. Nah, dalam sebab nuzul ayat ini kata riwayat ini, faqala maka berkatalah Imam Muhammad bin Ishaq, haddatsani syaihun, telah menceritakan kepada kami seorang syekh, seorang guru min ahli Misra, dari penduduk Mesir. Guru kami menceritakan dari seorang penduduk Mesir yang qadima alaina, dia telah datang kepada kami munzu bid'in wa arba'ina sanah, sejak 40 tahun lebih ya. Sejak tahun 40 lebih gitu, tahun 40 Hijriah. Ini ceritanya, ini diceritakan kejadiannya tuh cerita ini disampaikan pada tahun 40 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun 1000 berapa? 400 1446 Hijriah. Berarti sudah 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, diriwayatkan riwayat ini an Ikrimah, dari seorang tabi'in yang terkenal namanya Ikrimah. An Ibnu Abbas, Ibnu Ikrimah meriwayatkan dari gurunya yaitu Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, sahabat Nabi, berkata, ini riwayat ini bersumber dari sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas begini, Ba'atsat Quraisyun, orang Quraisy telah mengutus. Ini kejadiannya begitu. Dulu orang-orang Quraisy, yakni penduduk Mekah sebelum pada masuk Islam, mereka pernah mengutus seseorang yang bernama An-Nadr bin Al-Harits, An-Nadr bin Al-Harits, wa Uqbah bin Abi Mu'aid atau Mu'id ya, dan Uqbah bin Abi Mu'aid atau Abi Mu'id, dua orang Mekah ini diutus oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dua orang ini tadi, An-Nadr bin Al-Harits sama Uqbah bin Abi Mu'id. Mereka orang-orang Quraisy mengutus dua orang ini ila kepada ahbari Yahuda, para pendeta-pendeta Yahudi bil Madinati, yang tinggal di Madinah. Seperti yang saya sudah sampaikan, sudah kita pelajari bersama bahwa surat Al-Kahfi ini seluruhnya itu Makkiyah. Kecuali sebagian ulama mengatakan ada, ya sebagian riwayat mengatakan mulai dari ayat 1 sampai ayat berapa itu 6 atau 7 itu turun di Madinah. Tuh sebagian. Tapi yang lain mengatakan enggak, semuanya turun di Mekah. Nah, waktu itu orang-orang Quraisy mengutus dua orang penduduk Mekah ini menemui pendeta-pendeta Yahudi yang tinggal di Madinah. Faqalu lahum, maka orang-orang Quraisy itu berkata mereka lahum kepada mereka, yakni yang diutus ini tadi. Orang-orang Quraisy menyuruh dua orang ini menemui pendeta Yahudi lalu bertanya kepada mereka begini, saluhum, bertanyalah kalian kepada mereka, para pendeta Yahudi yang tinggal di Madinah sana, an Muhammadin, tentang Nabi Muhammad ini, tentang maksudnya tentang Nabi Muhammad SAW. Wasifu lahum, dan sifatkanlah kepada mereka, maksudnya terangkanlah sifat-sifat atau ciri-ciri Nabi Muhammad itu lahum kepada mereka, para pendeta Yahudi tadi. Wasifu lahum sifatahu, dan sifatkanlah kepada mereka pendeta-pendeta Yahudi tadi sifatahu, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kamu temui pendeta Madinah sana, tanya tentang orang yang bernama Muhammad ini tadi. Menurut pendeta-pendeta Yahudi, benarkah dia itu seorang nabi gitu? Karena dia mengaku sebagai nabi gitu. Kamu tanya kepada pendeta-pendeta Yahudi itu ya. Beritahu sifat-sifat Muhammad ini kepada mereka. Wa akhbiruhum, dan kabarkanlah kepada mereka bi qaulihi, dengan perkataan-perkataan dia. Jadi ucapan-ucapan Muhammad ini kamu sampaikan kepada pendeta-pendeta Yahudi yang tinggal di Madinah.
Kenapa? Kata orang-orang Quraisy, fa innahum, karena sesungguhnya mereka para pendeta-pendeta Yahudi di Madinah itu adalah ahlul kitabil awal. Mereka ahli kitab yang permulaan, ahli kitab yang awal. Mereka orang-orang yang ahli tentang Alkitab. Tanya kepada mereka para pendeta-pendeta tadi. Wa indahum, dan pada mereka itu ma laisa indana min ilmin, tidak ada pada kami dari sesuatu ilmu al-anbiya, tentang para nabi. Mereka para pendeta Yahudi itu tahu tentang sejarah, tentang cerita para nabi, sedangkan kita orang Arab tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka kamu tanya kepada mereka, benarkah ini Muhammad ini seorang nabi? Kamu tanya sama mereka, beritahu sifat-sifatnya Muhammad, beritahukan ucapan-ucapannya, ajaran-ajarannya kepada pendeta-pendeta Yahudi tadi. Fakharaja, maka keluarlah dua orang yang diutus oleh orang-orang Quraisy tadi, keluarlah dua orang Mekah tadi. Ya, ini kejadian sebelum Nabi hijrah ini. Maka keluarlah dua orang yang diutus oleh para tokoh-tokoh Quraisy ini untuk menemui pendeta Yahudi, hatta sampai qadima, mereka berdua tiba al-Madinah, di kota Madinah. Mereka sudah berangkat dari Mekah ke Madinah. Waktu itu ya naik onta. Berapa hari enggak tahu aku. Nah, kalau naik mobil, naik bis aja 8 jam ya. Dari Mekah ke Madinah 8 jam ya Pak ya. 8 jam naik bis itu. Kecepatannya lumayan tinggi itu. Paling enggak 80 kilo per jam itu bis itu. Ya, setelah mereka tiba di Madinah, fasa'alu, lalu mereka bertanya kepada ahbar Yahuda, pendeta-pendeta Yahudi, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Ibnu Abbas. Lalu mereka bertanya kepada pendeta Yahudi tentang pribadi Rasulullah SAW yang mengaku sebagai nabi. Wa wasofu lahum, dan mereka memberikan sifat-sifat nabi lahum kepada pendeta-pendeta Yahudi tadi. Amrohu, tentang urusan nabi, tentang urusan Rasul. Wa ba'da qaulihi, dan sebagian dari ucapan Rasul, yakni firman-firman Allah yang sudah turun. Wa qala, dan berkatalah kalian berdua, dan berkatalah mereka berdua, ya. Kamu kedua orang yang tadi berkata kepada pendeta Yahudi begini, innakum, sesungguhnya kalian adalah ahlut Taurat. Wahai para pendeta Yahudi, kalian adalah orang-orang yang ahli tentang kitab Taurat. Wa qad ji'na, dan sungguh telah wa qad ji'nakum, dan sungguh kami telah datang kepada kalian, litukhbiruna, supaya kalian memberitahu kepada kami tentang sahibina, teman kami, hada, ini maksudnya tentang Nabi Muhammad SAW. Ini teman kami nih dulunya sebelum dia mengaku jadi nabi. Setelah dia mengaku jadi nabi, bukan teman kami lagi, jadi musuh kami itu. Qala, berkatalah Pak Ibnu Abbas, ya, menceritakan kelanjutannya. Faqalat lahum, maka berkatalah para pendeta-pendeta Yahudi tadi lahum, kepada dua orang utusan orang Quraisy tadi, kepada mereka yang diutus oleh orang Quraisy menemui pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi menyuruh dua orang Quraisy ini bertanya kepada Nabi begini, saluhu, bertanyalah kalian kepada orang itu, kepada orang yang bernama Muhammad tadi, salasin, tentang 3 perkara, yang na'murukum bihinna, kami memerintahkan kepada kalian dengan ketiga perkara itu tadi, ya. Jadi bunyi terus. Jadi kata pendeta Yahudi kepada dua orang utusan orang-orang Mekah tadi, orang-orang Quraisy ini, bertanyalah kalian kepada dia yang mengaku nabi tadi, maksudnya bertanya kalian kepada Nabi Muhammad SAW, salasin, tentang 3 perkara, yang na'murukum bihinna, kami akan menjelaskan kepada kalian tentang ketiga perkara tadi. Maksudnya, fa in ahbarakum bihinna, maka jika dia bisa memberitahu kepada kalian bihinna, tentang 3 perkara itu, fa huwa nabiyyun mursalun, maka betul dia adalah seorang nabi yang diutus. Tanyakan kepada dia 3 perkara. Kalau dia bisa jawab 3 perkara ini, maka dia betul seorang nabi. Kata pendeta Yahudi kepada orang utusan orang Quraisy tadi. Wa illam yaf'al, dan jika dia tidak bisa berbuat, maksudnya tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini,
farrajulu maka dia adalah seseorang yang mutakawwalin, ya, mutakawwalin, orang yang cuma ngomong aja, cuma ngomong-ngomong aja, mengaku-ngaku saja, ya. Kemudian kata pendeta jadi jika dia tidak dapat menjawabnya, berarti dia adalah seorang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Terus farau fihi ra'yakum, maka kalau dia itu orang yang mengaku sebagai nabi, ya sudah, kalian tinggal tinggal menggunakan akal kalian tentang dia. Udah biarin aja dia ngomong sebagai nabi, tapi dia bukan nabi itu kalau tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini, tiga perkara ini. Terus kata pendeta Yahudi lagi selanjutnya, saluhu, yang pertama bertanyalah kalian kepada dia an fitnatin, tentang ujian atau cobaan, ya. Tanyakanlah kepada dia tentang cobaan, ya. Salah, bukan fitnatin, fityatin, masya Allah, saya salah baca. Saya ulangi ya, saluhu, kata pendeta Yahudi kepada utusan orang Quraisy tadi, bertanyalah kalian kepada dia, yaitu Muhammad SAW ini maksudnya, an fityatin, tentang beberapa orang pemuda yang zahabu, mereka telah pergi, fit dahri, pada masanya, al awal, yang awal dulu, pada masa dahulu kala, makana min amrihi, bagaimana keadaan tentang urusan mereka itu. Tahu enggak dia tentang cerita di zaman dahulu kala ada sekelompok pemuda? Tanyakan kepada dia, dia tahu enggak tentang kisah pemuda itu tadi? Ya, maksudnya Ashabul Kahfi itu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ya, pemuda-pemuda ini tadi, qad kana lahum haditsun ajibun, qad kana lahum, sungguh telah terjadi lahum pada mereka haditsun ajibun, satu cerita yang ajaib. Tanyakan kepada dia cerita tentang beberapa orang pemuda di zaman dulu yang mengalami peristiwa yang ajaib. Kita tahu Ashabul Kahfi tertidur dalam gua berapa tahun? 300 tahun. Tidur 300 tahun. Enggak mati, tidur. Tahu enggak dia tentang peristiwa itu? Itu yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, wasaluhu, dan bertanyalah kalian kepada dia, kepada Muhammad itu, an rajulin, tentang seorang laki-laki yang tawafin, berkeliling dunia, katakanlah begitu ya, yang balagos, dia bisa mencapai masarikol ardi, ke bagian timur dari bumi ini, wa magharibiha, dan ke bagian barat bumi ini. Maka naba'uhu, bagaimana keadaan beritanya orang tadi? Tahu enggak dia tentang Zulkarnain? Tanya kepada dia apa yang dialami dan diperbuat oleh Zulkarnain yang nanti diceritakan dalam surat ini juga. Yang ketiga, wasaluhu, dan bertanyalah kalian kepada dia, orang yang mengaku nabi tadi, anir ruh, tentang apa itu ruh, ma huwa, apa dia itu, apa yang dimaksud roh itu apa? Tanyakan kepada dia. Fa in ahbarakum, maka jika dia bisa memberitahu kepada kalian bidzalika, dengan pertanyaan tiga itu tadi, fa huwa nabiyun, maka sungguh benar dia seorang nabi. Fattabi'uhu, kalau dia bisa menjawab maka ikutilah dia. Dia betul itu seorang nabi kalau dia bisa menjawab. Wa illam yukhbirkum, dan jika dia tidak bisa memberitahukan kepada kalian, tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini tadi, tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, dan tentang ruh, kalau dia tidak bisa menjawab, fa innahu, maka sesungguhnya dia adalah rajulun, seorang laki-laki yang mutakawwilun, hanya ngomong-ngomong saja, membolak-balik omongannya saja, hanya mengaku-ngaku saja sebagai nabi. Fasna'u, kalau seperti itu maka berbuatlah kalian fi amrihi, pada urusan dia, ma badalakum, apa yang tampak bagi kalian. Terserah kalian mau bagaimana sikap kalian kepada dia. Tapi yang jelas dia bukan seorang nabi kalau dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Nah, setelah itu fa aqbala, maka kembalilah, ya, kembalilah an-Nadr wa Utbah, an-Nadr dan Utbah yang diutus orang Quraisy tadi, hatta sampai qadima, mereka berdua tiba ala Quraisyin, kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Mereka balik lagi ke Mekah.
melaporkan hasil pertanyaan mereka kepada pendeta Yahudi yang berupa 3 pertanyaan tadi. Faqala, maka berkatalah 2 orang utusan Quraisy tadi kepada orang-orang Quraisy yang mengutus 2 orang ini tadi. Omongan 2 orang ini begini. Ya ma'syara Quraisy, wahai kumpulan orang Quraisy, qad ji'nakum, sungguh kami telah datang kepada kalian bifasli, ya. Bifasli. Jadi setelah 2 orang tadi kembali ke Mekah, mereka berdua berkata kepada orang-orang Quraisy begini. Ya ma'syara Quraisy, wahai kumpulan orang-orang Quraisy, qad ji'nakum, sungguh kami telah datang kepada kalian bifaslin, dengan suatu penjelasan yang ma bainakum wa baina Muhammad. Penjelasan apa yang ada terjadi di antara kalian dengan Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya. Qad amarona, sungguh telah memerintahkan kepada kami ahbaru Yahuda, para pendeta Yahudi yang ada di bendera sana, annas alahu, untuk kami bertanya kepada dia, kepada Nabi Muhammad itu maksudnya, kepada Nabi, an umurihi, tentang urusannya, tentang perkaranya, urusan atau perkara dia mengaku sebagai Nabi tadi. Fa'ahbaruhum biha, maka mereka pun memberitahukan kepada orang-orang Quraisy tadi biha, dengan apa yang diucapkan oleh para pendeta Yahudi tadi. Jadi kami disuruh bertanya kepada Muhammad tentang 3 masalah. Faja'u, maka mereka orang-orang Quraisy pun datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka berkatalah mereka, para tokoh-tokoh Quraisy dan utusan orang Quraisy yang diutus menemui pendeta Yahudi tadi bersama-sama datang menemui Nabi Muhammad SAW. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Muhammad, kata mereka, hai Muhammad, ahbirna, beritahukanlah kepada kami, kabarkanlah kepada kami apa yang diminta oleh mereka untuk mengabarkan kepada mereka, apa yang mereka minta kepada Nabi kita untuk mengabarkan. Ya ini fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amma, tentang apa yang amaruhum bih, tentang apa yang mereka pendeta Yahudi telah memerintahkan kepada orang Quraisy tadi, bihi, dengan pertanyaan itu. Faqala, maka berkatalah, jadi kumpulan orang-orang Quraisy tadi menemui Nabi kita menanyakan tiga hal tadi itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi kita? Faqala, maka bersabdalah lahum, kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy tadi bersama tokoh-tokohnya. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau ditanya, Muhammad, kalau kamu bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka kami percaya bahwa engkau adalah seorang nabi. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka kamu bukan seorang nabi, tapi kamu hanyalah seorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Lalu ketika Nabi disampaikan 3 pertanyaan tadi dari para pendeta Yahudi tadi, satu, tanyalah kepada dia tentang Ashabul Kahfi, bisa jawab enggak dia? Yang kedua tentang Dzulqarnain, tahu apa enggak dia kisahnya? Yang ketiga tentang ruh, apa itu roh? Apa itu ruh? Ruh. Kalau bahasa Indonesianya roh, kalau bahasa Arabnya ruhun. Kalau bahasa Indonesianya roh. Enggak tahu kenapa jadi roh di sini. Asal-asalnya itu ruh, ya. Nabi menjawab begini, bilukum ghadan, aku akan beritahukan kepada kalian besok pagi. Bima sa'altum anhu, tentang apa yang kalian bertanya, yang kalian tanyakan, anhu, tentang dia. Aku akan jawab besok. Nabi bilang begitu. Terus menurut Ibnu Abbas, walam yastasni, dan Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Waktu itu Nabi tidak bilang insya Allah. Nabi menjawab, baik, aku akan kabarkan, aku akan jawab pertanyaan kalian besok. Dengan yakinnya Nabi kita ngomong begitu. Beliau tidak mengatakan insya Allah. Harusnya beliau mengatakan, aku akan jawab pertanyaan kalian besok pagi, insya Allah. Tapi kata Ibnu Abbas, walam yastasni, beliau tidak mengucapkan insya Allah. Ini yang dimaksud dengan walam yastasni, itu beliau tidak mengucapkan insya Allah. Nanti di belakangnya turun ayat yang menegur Nabi Muhammad, kalau kamu akan mengatakan sesuatu besok, kamu jangan lupa bilang insya Allah. Ya, jangan yakin dengan apa yang kamu ucapkan. Ya, fansarafu, maka mereka pun bubaran anhu, dari Nabi. Mereka meninggalkan Nabi. Kemudian wa makasa, dan berdiamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, besok pagi akan aku kabarkan. Ternyata Nabi kita berdiam di rumah
ya selama khamsa asrota lailatan, 15 malam atau 15 hari tidak ngasih jawaban, ditunggu-tunggu sama orang Quraisy. Mana ini Muhammad ini, katanya besok pagi mau jawab, ini sudah hari ke 15 hari nggak ada jawaban apa-apa. Sudah lewat 15 hari, la yuhdisullahu ilaih, kata Ibnu Abbas. La yuhdisullah, Allah tidak menceritakan ilaihi kepada Nabi fi dzalika, tentang itu wahyan, satu wahyu pun. Tidak ada wahyu turun satu pun tentang 3 pertanyaan tadi. Wala ya'tihi, dan tidak datang kepada beliau Nabi Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak menemui Nabi kita selama 15 hari. Ya, malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril pun digelari alaihi salam. Ya. Hatta sampai arjafa ahlu Makkah. Peristiwa itu menggemparkan menggemparkanlah gemparlah penduduk Makkah tentang peristiwa itu. Wa qalu, dan mereka orang-orang Makkah berkata, wa adana Muhammadun ghadan, telah menjanjikan kepada kami Muhammad besok pagi katanya akan dia jawab 3 pertanyaan itu. Wal yaum, sedangkan hari ini adalah khamsa asarata, ini hari yang ke-15. Qad asbahna fiha, kami telah berpagi hari di dalam 15 hari ini. Sudah 15 hari kita tunggu-tunggu, Muhammad tidak memberi jawaban. La yukhbiruna bi syai'in, tidaklah dia Muhammad itu mengabarkan kepada kami bi syai'in, dengan sesuatu pun, amma, tentang apa yang sa'alnahu anhu, kami telah menanyakan kepadanya tentang 3 pertanyaan itu tadi. Wa hatta, dan sampai bukan hanya gempar penduduk Mekah, bahkan sampai ahzana Rasulullah, telah membuat sedih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makthul wahyi anhu, berdiamnya wahyu dari beliau. Jadi tidak turunnya wahyu, tidak turunnya malaikat Jibril selama 15 hari, padahal beliau mengharap-harap turunnya malaikat Jibril membawa wahyu untuk menjawab pertanyaan orang ini tadi, orang-orang Mekah tadi ya. Wasaqqa alaihi, dan menjadi beratlah bagi Nabi ma yatakallamu, apa yang berbicara bihi dengannya ahlu Makkah, penduduk Mekah. Apa yang penduduk Mekah omongkan tentang beliau membuat beliau jadi sedih. Muhammad pembohong, katanya besok pagi makan jawab. Mana udah 15 hari enggak dijawab-jawab. Nanti Nabi kita sedih dibilang pembohong. Nabi kita sedih dibilang mengingkari janji. Tsumma, kemudian setelah 15 hari, ja'ahu Jibril, datanglah kepada Nabi kita malaikat Jibril alaihi salam, min indillah, malaikat Jibril datang dari hadapan Allah azza wa jal, yang maha gagah dan maha agung. Datang kepada Nabi bi suratin, dengan membawa sebuah surat, bi surati ashabil kahfi, dengan membawa surat tentang ashabil kahfi, penghuni gua. Yang fiha, di dalam surat itu, mu'atabatuhu terdapat teguran dari Allah iyahu kepada Nabi, ala husnihi, tentang kesedihan beliau, alaihim, terhadap mereka orang-orang Mekah. Jadi Nabi kita ditegur oleh Allah, kamu jangan bersedih terhadap apa yang diomongkan oleh orang Mekah. Itu satu teguran Allah kepada beliau. Wa khabara, dan berita, datang juga berita, ya, sa'aluhu anhu, apa yang mereka tanyakan berita kepada beliau, anhu, tentang berita itu tadi, min amril fityah, tentang urusan para pemuda, yakni para penghuni gua ashabul kahfi, war rajulit tawaf, dan tentang Dzulqarnain, seorang yang berkeliling dunia ini ya. Wa qaulullah, dan tentang firman Allah azza wa jal, yang maha gagah dan maha agung. Yang pertanyaan yang ketiga, pertanyaan tentang ruh, dijawab oleh Allah dalam surat yang lain. Ini bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi 3 pertanyaan para pendeta yang dikemukakan oleh para pendeta Yahudi kepada
penduduk Mekah yang diperintah oleh tokoh-tokoh Mekah untuk bertanya kepada pendeta Yahudi tentang seorang yang mengaku nabi tadi, 3 pertanyaan itu disuruh menanyakan kepada nabi kita. Nah, yang 2 dijawab oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Yang 1 pertanyaan tentang ruh tidak dijawab, ya, tapi diturunkan di dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra ayat 85 ada ayat yang berbunyi begini. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Kata kulir ruhu min amri rabbi, jawablah wahai Muhammad, roh itu min amri rabbi, termasuk urusan Tuhanku. Aku tidak tahu tentang roh itu bagaimana. Ya, kalau kamu jawab, kamu tanya aku tentang roh, aku tidak tahu. Karena persoalan roh itu urusan Allah, bukan urusan aku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi minal ilmi dari sesuatu ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Pendeta-pendeta Yahudi pun tidak tahu mereka tentang roh. Makanya mereka suruh nanya kepada Muhammad itu, tanya kepada dia tentang roh, tahu apa enggak dia? Jawabannya bagaimana juga? Turun ayat ini jawabannya. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi, jawablah roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi sesuatu ilmu kecuali sedikit. Jadi kata Allah, kita ini diberi oleh Allah ilmu, dan pendeta-pendeta Yahudi juga diberi oleh Allah ilmu. Tidak banyak ilmu yang mereka ketahui kecuali sedikit saja. Dan ilmu yang kita ketahui pun cuma sedikit, Mak. Manusia ini semuanya, yang alim, yang paling pinter pun, paling alim pun, ilmunya itu tidak seberapa dengan ilmunya Allah. Jadi ilmu manusia, ilmu yang diketahui oleh manusia ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini tidak banyak, hanya sedikit saja. Banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia, termasuk tentang roh. Apa itu roh? Bagaimana itu roh itu bisa ada, dan wujudnya bagaimana? Tidak ada yang bisa jawab. Itu yang tahu cuma Allah saja. Yang kita tahu, manusia selagi masih ada roh di dalam jasadnya, dia masih hidup. Kalau roh itu sudah dicabut oleh Allah, dia mati. Itu aja tahunya. Rohnya wujudnya kayak apa? Nggak ada yang tahu. Kan sudah pernah sampai kepada kita cerita tentang ilmuwan Amerika. Ada sekelompok ilmuwan Amerika, dia mengurung orang dalam sebuah tabung. Orang yang mau mati ditaruh dalam sebuah tabung yang rapat, diawasi dengan segala macam kamera yang sangat tajam, yang bisa menembus mungkin nggak tahu berapa megapiksel gitu, yang sekecil apapun akan kelihatan. Mereka kurung itu orang yang mau mati. Itu prosesnya bagaimana? Diperhatikan. Tidak ada yang tahu. Orang itu sampai mati nggak bisa, mereka nggak melihat apa-apa. Padahal yang kita tahu, orang mau mati itu ada malaikat turun, terus mendatangi orang tadi, mencabut rohnya, ditarik. Yang ditarik oleh Nabi kita kan begitu, dipegang ubun-ubunnya, tarik. Ini orang yang tidur nih, rohnya diambil, tapi dikembalikan lagi, selamat aja. Jadi sekalian, kita diberi oleh Allah ilmu tidak banyak, makanya kita jangan sombong, jangan mentang-mentang kita bisa bikin senjata apa itu, kayak orang-orang Israel itu bisa mempunyai Iron Dome yang bisa menangkal semua serangan dari udara. Apa ternyata tembus juga oleh rudal sijil. Masya Allah. Itu Masya Allah. Makanya kita jangan sombong. Kalau kita diberi oleh Allah ilmu, jangan, ya, kita malah bersyukur dan minta ditambah oleh Allah ilmu lagi. Rabbi zidni ilma, ya Rabb, tambahilah aku ilmu. Kalau kita tahu sesuatu, tadinya kita tidak tahu ini ya Pak ya, tiba-tiba kita jadi tahu karena diberitahu oleh orang, atau kita belajar kepada seorang guru, lalu guru tadi memberitahu kita jadi tahu, kita mengucapkan Rabbi zidni ilma, ya Allah, Rabbku, Tuhanku, tambahilah aku ilmu ya Allah. Itu doa kita menuntut ilmu itu, ya.
Jadi ini surat Al-Isra 85 adalah jawaban tentang pertanyaan mereka tentang roh. Gak ada jawaban rinci, gak ada. Ya. Lalu setelah ini kita masuki ayat yang berikutnya. Dua ayat yang berikutnya ini dua ayat yang luar biasa ini Pak. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Tiga ayat ini saudara sekalian, ini ayat yang luar biasa juga yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ini. Allah berfirman kepada Nabi kita sebagai berikut di ayat yang ke-6 ya. Fala'allaka maka barangkali maka boleh jadi engkau Muhammad bahiun orang yang akan membinasakan nafsaka dirimu ala atas atharihim jejak-jejak mereka, maksudnya atas perbuatan mereka, illam ketika tidak yu'minu mereka beriman bihadzal hadis kepada omongan ini, kepada Al-Quran ini, asafa bersedih. Maksudnya fala'allaka maka boleh jadi engkau Muhammad ya bahi'un nafsaka membinasakan dirimu sendiri ya ala atharihim terhadap perbuatan mereka illam yu'minu jika atau ketika mereka tidak beriman bihadzal hadis kepada Al-Quran ini kamu akan membinasakan dirimu asafa dalam keadaan sedih. Muhammad, boleh jadi kamu akan bersedih dan membinasakan dirimu sendiri karena kesedihan kamu terhadap perbuatan mereka yang tidak mau beriman kepada Al-Quran ini. Nanti ada penjelasannya nih ayat ini ya. Apa maksud ayat ini? Mari kita lihat tafsirnya. Ya ini ya. Masih ada waktu enggak ini? Oh sudah habis waktunya. Waduh, makanya tulisannya jauh ini. Ini panjang ini. Ya karena panjang kita tunda besok pagi aja ya. Ya, dah untuk insya Allah. Ya, insya Allah kita tunda besok pagi aja. Ini Pak, ini panjang nih penjelasannya nih. No. Ya, kita sambung lagi besok pagi. Insya Allah. Jadi sampai di sini aja dulu. Ya, bagaimana penjelasan ayat yang ke-6, apalagi ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.